Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para undangan, Bapak Ibu jajaran manajemen dan perwakilan dari perusahaan tercatat, serta investor dan calon investor yang telah hadir pada kegiatan Public Expose Live 2025. KPI bersama OJK, Bursa Efek Indonesia, dan KSEI menyelenggarakan kegiatan Public Expose Live 2025 yang merupakan kegiatan rutin tahunan dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan perayaan HUT ke-48 diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Pada tahun ini, kegiatan Public Expose Live diselenggarakan sejak tanggal 8 sampai dengan 12 September 2025 dan dilaksanakan secara virtual dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi bagi investor dan calon investor dari seluruh Indonesia dalam mendapatkan informasi terkini mengenai pasar modal. Bapak dan Ibu para hadirin yang berbahagia, Public Expose Live juga merupakan salah satu bentuk komitmen dalam meningkatkan literasi dan transparansi di pasar modal Indonesia. Melalui kegiatan ini, para investor maupun calon investor berkesempatan untuk mengenal lebih dekat profil dan rencana bisnis 44 perusahaan tercatat yang akan memaparkan kinerja serta aksi korporasi mereka. Pemaparan ini diharapkan dapat membangun dan memperkuat kepercayaan investor, serta menjadi dasar yang solid dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih cerdas dan bijaksana. Dengan tersedianya informasi yang akurat dan terkini, kami berharap partisipasi masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal akan terus meningkat. Hal ini tentunya akan berdampak positif pada likuiditas pasar serta pertumbuhan ekonomi menuju ekonomi mandiri, berdaulat, dan maju bersama. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Public Expose Live 2025. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan sukses, serta dapat memberikan nilai tambah dan manfaat bagi Bapak Ibu investor, calon investor, dan perusahaan tercatat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pasar modal Indonesia. Selamat sore Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2025 dalam rangka 48 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Dan perkenalkan, saya Fajar Wayon dari IDX Channel selaku host yang akan memandu sesi hari ini. Bapak Ibu sekalian, pada sesi Public Expose Live kali ini akan diisi oleh PT Jasa Marga Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan JSMR. Bapak dan Ibu, PT Jasa Marga Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 12 November 2007. PT Jasa Marga Tbk bergerak di bidang pengusahaan jasa jalan tol sehingga perseroan masuk ke dalam sektor infrastruktur. Dan untuk mengenal lebih lanjut, mari kita simak terlebih dahulu video company profile berikut ini. Ini adalah ragam cerita yang menghiasi negeri kami. Berjuta potensi selalu hadir di setiap generasi. Memberi warna serta hadirkan perjalanan baru di ranah negeri. Mengiringi mereka sudah menjadi bagian dari tugas kami. Terus tertantang hadapi aral melintang. Namun kami yakin tantangan di setiap zaman akan selalu membawa perubahan. Di negeri ini, kami adalah yang pertama dan tertulis
tertulis dalam tinta sejarah. Kami tak pernah lelah untuk menjelajah. Tumbuh semakin besar membuat kami sadar pentingnya eksplorasi dan inovasi akan menambah kontribusi agar kita selalu terkoneksi. Berbekal visi misi untuk wujudkan mimpi. Juga ragam kami yang ikut mengiringi dan terus tumbuh hingga kini. Dukungan insan terbaik negeri yang memiliki moral dan integritas tinggi selalu mencerminkan nilai yang tertanam dalam diri. Jalan cerita ini telah menjadi bukti akan pencapaian kami terus menatap ke depan dengan penuh keyakinan. Terbentangnya ribuan jalan yang mengarahkan kami sampai ke tujuan. Kami selalu menjawab tantangan akan ragam harapan untuk masa depan. Tumbuh kembang kami juga memberikan makna dan arti. Betapa pentingnya peran kami yang tak pernah lepas dalam hadirkan konektivitas. Cita-cita yang tak pernah sirna seiring berjalannya usia dalam ragam potensi Indonesia. Inilah cerita perjalanan mereka yang juga bagian dari cerita perjalanan kami. Karena kami yakin dan mampu untuk terus lewati batas dan merajut konektivitas. Indonesia. Ya, tadi sudah kita saksikan bersama video company profile dari Perseroan, dan selanjutnya perlu kami ingatkan kepada Bapak Ibu peserta Public Expose Live, dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Dan selanjutnya hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir manajemen dari Perseroan dan izinkan saya untuk menyapa. Yang pertama, selamat sore Bapak Rifan Ahmad Purwantono selaku Direktur Utama. Selamat sore. Baik, terima kasih Bapak. Dan selanjutnya Bapak Muhammad Agus Setiawan, Direktur Pengembangan Usaha. Selamat sore. Dan juga sudah hadir bersama kita sore hari ini Bapak Yoga Trianggoro, Direktur Human Capital dan Transformasi. Selamat sore Pak Fajar, selamat sore semua. Selamat sore tentunya, dan juga Ibu Pramita Wulanjani, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Selamat sore. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung bersama kami dalam sesi Public Expose hari ini. Dan tentunya untuk Bapak Ibu peserta, kami persilakan jika memiliki pertanyaan untuk menyampaikan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom, yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi Tanya Jawab. Dan selanjutnya langsung saja kita saksikan bersama pemaparan dari Perseroan. Kepada Bapak dan Ibu kami silakan. Terima kasih Pak Fajar. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore para hadirin. Saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi Public Expose Live PT Jasa Marga Persero Tbk. Terima kasih juga kepada Bursa Efek Indonesia yang telah menyelenggarakan kembali Public Expose Live 2025 ini sebagai wadah penyampaian informasi dan komunikasi antar investor,
atau masyarakat pasar modal dan emiten. Selanjutnya saya akan memaparkan profil dan kinerja Jasa Marga dari awal tahun 2005 hingga saat ini dan pencapaian-pencapaian yang telah kami lakukan di sepanjang semester 1 tahun 2025 dan juga target yang direncanakan oleh Jasa Marga di akhir tahun ini. Jasa Marga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengoperasian jalan tol di Indonesia dengan struktur kepemilikan saham yaitu 70% dimiliki oleh negara Republik Indonesia dan 30% dimiliki oleh publik. Saat ini Jasa Marga mendapatkan peringkat kredit AA stable dari Pevindo dan kami memiliki 3 lini bisnis, yakni lini bisnis konsesi jalan tol, lini bisnis pengoperasian jalan tol, dan lini bisnis prospektif. Lini bisnis konsesi jalan tol saat ini Jasa Marga masih menjadi market leader industri jalan tol di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 42% melalui 36 konsensi jalan tol dengan total jalan tol beroperasi sepanjang 1.294 km jalan tol. Dalam lini bisnis pengoperasian jalan tol, Jasa Marga memiliki 2 anak perusahaan, Toll Road Operator atau JMTO dan Jasa Marga Toll Road Maintenance atau JMTM. JMTO telah menyediakan layanan pengoperasian untuk 1.461 km jalan tol di Indonesia. Adapun JMTM telah menyediakan layanan reservasi untuk 1.160 km jalan tol nasional. Dalam lini bisnis prospektif, perseroan memiliki 1 anak perusahaan, yaitu Jasa Marga Related Business atau JMRB yang mengelola tempat istirahat dan pelayanan dengan market share pengelolaan TIP sebesar 22% dan juga pengembangan area di sekitar jalan tol seperti lahan untuk iklan maupun pengelolaan gedung. Next. Jalan tol Jasa Marga tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan mayoritas jalan tol terletak di Pulau Jawa atau sekitar 85% dan sisanya berada di luar Jawa namun tetap berada dalam daerah strategis. Wilayah operasional Jasa Marga terbagi menjadi 3 regional, yakni regional metropolitan untuk wilayah Jabodetabek dan sekitarnya, regional Trans Jawa yang diwakili oleh PT Jasa Marga Trans Jawa Tol untuk wilayah Trans Jawa, dan regional Nusantara untuk daerah seperti Bali, Medan, Balikpapan, Samarinda, dan Manado, Bitung. Dari 36 konsesi jalan tol yang dimiliki Jasa Marga, masih terdapat 3 jalan tol yang baru beroperasi sebagian, dan 4 jalan tol dalam tahap konstruksi pembebasan lahan. Next. Industri jalan tol memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan industri lainnya. Industri ini merupakan investasi jangka panjang dengan periode konsesi jalan tol bervariasi dari 35 hingga 50 tahun. Tahap pertama dari siklus bisnis industri jalan tol adalah periode konstruksi yang biasanya memakan waktu selama 2-3 tahun dengan kisaran biaya konstruksi antara 200 sampai dengan 400 miliar per kilometernya. Setelah periode konstruksi selesai, jalan tol memasuki tahap operasional dan pada awal fase ini pendapatan dari lintas masih dalam proses bertumbuh menuju kondisi optimal. Sementara kewajiban bunga dan pokok pinjaman sudah mulai berjalan sehingga arus kas jalan tol negatif dan umumnya fase ini berlangsung sekitar 5 sampai dengan 10 tahun. Ini tentu tergantung dengan lokasi dan karakteristik jalan tolnya sehingga diperlukan dukungan kekurangan kas selama periode waktu tersebut. Setelah itu jalan tol akan masuk dalam periode pengembalian modal. Lama variasi waktunya adalah kisaran 15 sampai 25 tahun. Dan tahap terakhir dari siklus ini adalah period mature atau yang disebut dengan enjoyment period yang berlangsung hingga akhir konsesi jalan tol. Dan pada fase ini jalan tol telah menghasilkan pendapatan yang optimal, stabil dan menguntungkan karena kewajiban pokok pinjaman sudah selesai. Terkait skema pendanaan, semua proyek jalan tol Jasa Marga menggunakan skema 30% penyertaan modal bunga saham dan 70% pendanaan eksternal yang dalam hal ini berasal dari perbankan maupun pasar modal. Perolehan konsesi jalan tol dapat melalui 3 cara, yakni melalui tender investasi, baik diprakarsai oleh pemerintah maupun badan usaha, serta melalui proses akuisisi ruas jalan tol existing, dan hampir seluruh proyek
Jalan Tol Jasa Marga merupakan proyek strategis nasional yang diperoleh melalui tender investasi. Next. Regulasi maupun lingkungan bisnis di industri jalan tol sangat kondusif bagi iklim investasi di jalan tol. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan pemerintah untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dan mendukung kepentingan investor. Dalam hal pembebasan lahan, sejak Undang-Undang tentang pengadaan tanah sudah diimplementasikan dengan baik, proses pembebasan lahan meningkat secara signifikan. Untuk proyek strategis nasional atau PSN, pemerintah bertanggung jawab atas proses pembayaran pembebasan lahan. Kedua, pada dasarnya seluruh proyek jalan tol Jasa Marga layak secara komersial dengan tingkat pengembalian proyek berkisar antara 12 sampai dengan 13%. Namun, pemerintah juga dapat memberikan dukungan skema pendanaan yang memastikan proyek jalan tol memiliki tingkat pengembalian yang menarik dalam skema VGF atau Viability Gap Funding. Konsesi jalan tol merupakan kontrak jangka panjang dengan jangka waktu konsesi antara 35 sampai dengan 50 tahun tergantung dari karakteristik biaya investasi dan lokasi proyek. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang tentang Jalan, tarif jalan tol akan mendapatkan penyesuaian setiap 2 tahunnya dan itu adalah mengikuti inflasi regional selama standar pelayanan minimum terpenuhi. Dari sisi operasional, seluruh transaksi pembayaran kini berbasis non-tunai sehingga layanan menjadi lebih cepat dan nyaman bagi pengguna serta meningkatkan efisiensi operasionalnya. Pengelolaan bisnis jasa marga juga didukung dengan jajaran manajemen, baik komisaris dan juga direksi, yang memiliki pengalaman selama lebih dari 20 tahun di bidangnya masing-masing. Selama itu, manajemen juga terus berkomitmen untuk menjalankan bisnis perseroan dengan tata kelola yang baik. Setelah ini kita membahas mengenai profil dan gambaran umum serta bisnis perseroan. Berikutnya, saya persilahkan rekan-rekan direksi lainnya untuk menyampaikan capaian kinerja semester 1 serta target perseroan hingga akhir tahun 2025. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Sepanjang tahun 2025, Jasa Marga telah berhasil mencatatkan sejumlah pencapaian penting yang memperkuat posisinya sebagai pemimpin industri jalan tol di Indonesia. Pada lini bisnis konsesi jalan tol, perseroan berhasil merealisasikan penyelesaian tarif di 5 ruas jalan tol, yaitu ruas Manado Bitung, Bogor Outer Ring Road, Semarang ABC, Kunciran Serpong, dan Pandaan Malang, sesuai inflasi regional masing-masing daerah. Selain itu, perseroan telah memperoleh surat keputusan tarif untuk pengoperasian ruas jalan tol baru Jogja 85 km pada bulan Juni tahun 2025 ini, yang mana ruas tersebut berada di kawasan segitiga emas selatan Jawa Tengah, sehingga diharapkan mampu mendorong konektivitas dan mobilitas masyarakat. Saat ini Jasa Marga fokus pada menyelesaikan 5 proyek jalan tol yang seluruhnya berlokasi di Pulau Jawa, yaitu Jakarta 2 Cikampek Selatan, Jogja Bawen, Jogja Solo, Probolinggo Banyuwangi, dan akses Patimban. Pembangunan ini menjadi langkah nyata kami dalam memperkuat portofolio sekaligus memperkuat jaringan jalan tol dengan konektivitas yang baik. Selain itu, dalam proses pembangunan dan pengoperasian jalan tol tersebut, kami lakukan secara bertahap dengan tujuan menyeimbangkan antara kemampuan finansial dengan pengembangan bisnis jalan tol perseroan. Pada slide ini bisa dilihat progres dari 5 konstruksi jalan tol yang sedang dilakukan oleh Jasa Marga. Ruas Jakarta Cikampek 2 Selatan menjadi satu-satunya proyek milik perseroan yang berlokasi di wilayah Jabodetabek. Status proyek ini saat ini sedang melakukan pembangunan untuk paket 3, paket 2A, dan paket 2B, dan perseroan menargetkan seluruhnya dapat diselesaikan konstruksinya pada tahun depan. Untuk jalan tol akses Patimban, Jasa Marga berkewajiban untuk membangun kurang lebih 14 km jalan tol dari keseluruhan jalan tol akses Patimban sepanjang 37 km dengan mendapat dukungan pemerintah melalui skema VGF. Konstruksi ditargetkan mulai dilaksanakan pada akhir tahun ini dan dapat beroperasi di tahun 2027.
Jalan tol Jogja-Bawen seksi 1 dan seksi 6 saat ini telah memasuki fase konstruksi dengan progres lebih dari 75% dan ditargetkan dapat beroperasi di tahun 2026. Jalan tol Jogja-Solo dari Kartasuro Prambanan telah beroperasi sebelumnya secara komersil sejak bulan Agustus dan tahap konstruksi tengah berlangsung untuk paket 1.2B, 2.1A, dan 2.2B dengan target pengoperasian yang dilakukan bertahap di tahun 2026 dan 2027. Terakhir, untuk jalan tol Probolinggo-Banyuwangi, seksi Probolinggo-Besuki sepanjang 49,68 km, hampir selesai dibangun dengan progres konstruksi tiap seksinya bervariasi pada saat ini antara 90 sampai 100% dan ditargetkan dapat beroperasi di tahun 2026. Jasa Marga juga tengah melakukan pengembangan pada lini bisnis prospektif guna menambah revenue stream dari usaha lain. Melalui PT JMRB, Jasa Marga mengelola langsung 27 tempat istirahat dan pelayanan dengan branding Travoy. TIP Jasa Marga dikelola dengan berorientasi kepada pengguna jalan tol melalui penyediaan berbagai fasilitas seperti toilet gratis, tempat beribadah, tempat bermain, ruang laktasi, dan beragam area komersil dan retail lainnya. Jasa Marga juga ikut mendukung implementasi penggunaan kendaraan bebas emisi karbon dengan menyediakan 157 titik SPKLU di TIP seluruh ruas jalan tol Jasa Marga. Sebagai wujud inovasi dan komitmen terhadap pengguna jalan, JMRB telah mengoperasikan eksekutif lowong di TIP Travoy kilometer 88A Cipularang yang merupakan lowong premium dengan fasilitas VIP, serta membangun piloting project berupa fasilitas hotel di TIP Travoy kilometer 379A Transjawa. Penyediaan fasilitas yang dilakukan oleh Jasa Marga juga memperhatikan tren pasar, demand pengguna jalan dengan turut menghadirkan berbagai tenan dan retail dari mancanegara nasional maupun usaha UMKM. Atas layanan prima tersebut, sejumlah TIP Travoy berhasil memperoleh penghargaan kategori TIP terbaik dalam ajang penilaian jalan tol berkelanjutan oleh Kementerian Pekerjaan Umum selama 3 tahun terakhir ini. Next. Jasa Marga juga mengoptimalkan potensi usaha dan aset ruang milik jalan atau Rumija melalui pengembangan TCD di Taman Mini atau Travoy Hub sebagai tempat istirahat dan pelayanan pengembangan pertama di Indonesia yang sudah beroperasi sejak tahun 2023. Travoy Hub menjadi tempat pemberhentian dengan interkoneksi yang menghubungkan berbagai moda transportasi yaitu TIP kilometer 5 Jagorawi, LRT Jabodetabek, Transjakarta, Jaklingko, serta ojek online hingga Mikrotrain. Pembangunan Travoy Hub sudah diperluas melalui pembangunan Travoy Hub fase 2 dan 3 yang mencakup area komersial berupa retail berkonsep open space yang dilengkapi berbagai prasarana umum serta rumah sakit. Hingga saat ini, okupansi Travoy Hub sudah mencapai 82,84% di fase 1 dan 22,23% di fase 2, di mana ditargetkan akan beroperasi pada tahun ini. Selanjutnya, untuk pemaparan terkait layanan operasi dan teknologi akan disampaikan oleh Direktur Human Capital dan Transformasi. Dipersilakan. Jasa Marga senantiasa meningkatkan kapabilitasnya dengan melakukan inovasi berbasis teknologi guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna jalan tol. Pada bidang layanan lalu lintas, Jasa Marga mengembangkan Intelligent Transport System (ITS) yang dikelola oleh Jasa Marga atau Road Command Center atau JMTC. Layanan ini mencakup penyediaan informasi, pemantauan, dan pengelolaan lalu lintas jalan tol secara real time, penyediaan One Call Center 14080, serta penanganan gangguan di jalan tol. Seluruh layanan tersebut didukung dengan digitalisasi sistem lalu lintas melalui Jasa Marga Integrated Digital Map, Omnichannel, Dynamic Message Sign, dan aplikasi Travoy. Pada bidang layanan transaksi atau pengumpulan tol, Jasa Marga mengimplementasikan Automatic Vehicle Classification atau EVC, Travel Time, Resi Digital, pengembangan data warehouse, mengimplementasikan sistem pembayaran tol non-tunai nirhenti berbasis Single Lane Free Flow atau SLFF dengan teknologi RFID melalui Travoy Go.
Pada bidang preservasi jalan tol, Jasa Marga mengimplementasikan Jasa Marga Integrated Maintenance Management System sebagai database digital preservasi dan Smart PJO. Jasa Marga telah melakukan pengukuran efektivitas pada layanan operasi dan preservasi serta pencapaian bidang teknologi informasi guna memastikan kinerja yang optimal, handal, dan efektif. Pengukuran efektivitas layanan operasi dan preservasi jalan tol dilakukan melalui berbagai indikator antara lain tingkat kepuasan pelanggan yang mendapatkan kategori puas, tingkat kepuasan layanan petugas terhadap penanganan kendala di jalan tol dengan hasil puas, GMTC meraih peringkat 1 dengan predikat tertinggi eksepsional pada ajang Contact Center Service Excellence Index 2024 bidang call center public service. Jasa Marga terus berkomitmen melakukan pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM melalui aplikasi e-SPM yang dilaporkan secara rutin setiap hari dan telah ditindaklanjuti seluruhnya. Adapun tingkat keselamatan pengguna jalan menunjukkan perbaikan. Berdasarkan data historis 3 tahun ke belakang, tingkat kecelakaan tahun 2025 sebesar 5,33 atau rata-rata turun 9,4% tiap tahun dan tingkat fatalitas tahun 2025 sebesar 0,73 atau rata-rata turun 13,5% setiap tahunnya. Lebih lanjut, pencapaian bidang teknologi informasi melalui yang dilakukan dengan menilai tingkat kematangan teknologi informasi atau IT maturity level yang berhasil meraih predikat manage dengan nilai 3,46 dari skala 5, cyber security maturity nilai 4,09 dari skala 5, dan memperoleh sertifikasi ISO 27001 tahun 2022 terkait sistem manajemen keamanan informasi dengan lingkup data center dan aplikasi, serta Indonesia Industry 4.0 Readiness Index mencatatkan nilai 3,1 dari skala 5 dari Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian. Di sisi human capital, Jasa Marga senantiasa melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk pengembangan kompetensi talent serta mengupayakan peningkatan employee well-being karyawan. Perseroan menjaga komitmen dalam keberagaman gender dan inklusi generasi yang merupakan salah satu key performance indicator, yaitu jumlah perwakilan perempuan yang saat ini mencapai 47,4% dan juga jumlah milenial perseroan yang saat ini sebesar 78,9% dari nominated talent. Guna menjaga keberlanjutan bisnis perseroan, Jasa Marga melakukan rekrutmen talenta terbaik melalui rekrutmen bersama BUMN, termasuk diantaranya dalam kategori disabilitas sebagai wujud komitmen Jasa Marga terhadap inklusi lintas generasi. Dalam rangka mengakselerasi pengembangan kompetensi dan wawasan global, Jasa Marga memberikan kesempatan kepada talenta-talenta terbaik untuk mendapatkan program beasiswa S2 dan S3, baik pendidikan di dalam dan di luar negeri sebanyak 99 karyawan. Dalam mendukung employee well-being, pada Juni 2025 telah diresmikan Roadster Sportivo Sport Art Interest Activity and Community berupa sarana olahraga indoor sebagai tempat yang representatif serta nyaman bagi karyawan. Seluruh program-program human capital ini dilaksanakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, nyaman, dan produktif sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja karyawan. Selain itu, Jasa Marga juga berkontribusi aktif dalam pengembangan generasi muda Indonesia dengan memberikan kesempatan melalui program Magenta dan program riset atau tugas akhir. Jasa Marga termasuk dalam top 10 kontributor Magenta dari seluruh BUMN yang pada tahun 2025 terdapat 37 mahasiswa yang telah berpartisipasi dalam program riset tugas akhir dan juga terdapat 256 mahasiswa yang telah mengikuti program magang tersebut. Seluruh aspek kinerja perseroan akan tercermin oleh pencapaian kinerja finansial yang untuk selanjutnya Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko akan menyampaikan penyapaian kinerja keuangan perseroan di tahun ini. Baik, terima kasih Bapak Direktur Human Capital dan Transformasi. Izin melanjutkan terkait pencapaian kinerja keuangan. Pada semester 1 tahun 2025, Jasa Marga berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan usaha di luar pendapatan konstruksi tercapai sebesar 4,1%. Adapun pertumbuhan ini dipengaruhi oleh volume lalu lintas dan penyesuaian tarif tol yang telah terlaksana pada tahun 2024 dan semester 1 tahun 2025. Sejalan dengan pendapatan, EBITDA Jasa Marga juga meningkat sebesar 4,1% secara year on year dan EBITDA margin terjaga pada level 67%.
Pencapaian positif ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga pertumbuhan beban usaha agar tetap lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pendapatan usaha. Dari sisi laba inti atau core profit, Jasa Marga juga berhasil mendorong pertumbuhan laba inti perseroan sebesar 7,1% secara year on year dengan mengeluarkan efek manfaat pajak tangguhan yang bersifat non-cash atas implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 yang diimplementasikan pada tahun 2024. Hal ini membuktikan bahwa inisiatif penurunan hutang atau deleveraging di level induk yang dilakukan perseroan di tahun sebelumnya membuahkan hasil positif dan sesuai dengan ekspektasi perseroan seiring dengan adanya penurunan beban bunga sebesar 20,4% secara year on year pada semester 1 tahun ini. Selanjutnya, mengenai stabilitas kondisi keuangan untuk keberlangsungan usaha, berdasarkan rekam jejak kinerja pengelolaan rasio keuangan yang dipersyaratkan oleh kreditur, perseroan menjadi salah satu potret perusahaan yang resilient, sehat, dan memiliki stabilitas kondisi keuangan yang solid. Dapat dilihat di tahun 2025, rasio interest bearing debt to total equity saat ini berada di level 1,12 kali atau jauh di bawah batas covenant maksimum yaitu 5 kali. Dan dari interest coverage ratio pada level 3,9 kali atau jauh di atas batas covenant minimum 1,1 kali. Perseroan memastikan kedua rasio ini akan selalu menjadi fokus dan perhatian utama perseroan dalam menyeimbangkan antara profitabilitas dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Berikutnya, mengenai target dan juga upaya peningkatan kinerja. Sebagaimana kita ketahui, pencapaian target kinerja merupakan salah satu indikator utama keberhasilan perusahaan dalam menjaga keberlanjutan usaha bisnis. Dari aspek finansial, sebagai bagian dari arah strategis perseroan di tahun 2025, Jasa Marga menetapkan panduan kinerja finansial yang realistis namun juga tetap optimis dengan mempertimbangkan dinamika internal dan eksternal yang mempengaruhi industri jalan tol. Perseroan menargetkan pendapatan tol dan juga EBITDA tumbuh selaras pada rentang 4-6% dan juga perseroan optimis dapat menjaga EBITDA margin pada level 65-67% serta berkomitmen untuk menjaga level gearing ratio di bawah 1,5 kali dan interest coverage ratio di atas 2,5 kali. Target ini mencerminkan upaya perseroan dalam menjaga kinerja yang sehat dan berkelanjutan di tengah tantangan bisnis yang ada. Selanjutnya, perseroan dari sisi non-finansial. Terima kasih. Kami juga melihat kinerja non-finansial sebagai penggerak penguatan kinerja finansial Jasa Marga di masa depan. Peningkatan layanan pada TIP Travoy melalui peningkatan service level agreement, pelayanan kebersihan, keamanan pada TIP prioritas, serta pengoperasian tol corridor development dengan nama Travoy Hub yang merupakan hub pertama di Indonesia mengintegrasikan beberapa moda transportasi dengan layanan retail dan rumah sakit. Di sisi lain, aspek keamanan pengguna jalan tetap menjadi prioritas kami melalui pendataan kendaraan digital serta integrasi Within Motion atau WIM yang saat ini sedang terintegrasi dengan sistem Blue A Kementerian Perhubungan. Jasa Marga berusaha mempercepat terwujudnya kondisi zero odol. Harapannya adalah layanan jalan tol menjadi lebih optimal, risiko keselamatan pengguna jalan dapat ditekan secara signifikan. Seluruh inisiatif ini diperkuat dengan implementasi program ESG. Perseroan akan menjaga ESG risk rating berdasarkan sustainability risk rating tetap di level rendah melalui program-program berkelanjutan seperti penanaman pohon, pembangunan nursery, serta penyediaan SPKLU di TIP. Jasa Marga senantiasa mengimplementasikan berbagai inisiatif strategis guna pencapaian kinerja berkelanjutan. Salah satu fokus utama perseroan adalah menjaga pemenuhan standar pelayanan minimum atau SPM dalam rangka menjamin kenyamanan pengguna jalan dan memastikan terpenuhinya persyaratan penyesuaian tarif sesuai ketentuan pemerintah. Di sisi lain, perseroan terus mendorong optimalisasi pendapatan usaha lain dengan penerapan teknologi yang tepat dan andal di seluruh rantai nilai untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing Jasa Marga di industri jalan tol nasional. Saat ini, seluruh layanan tersebut hadir dalam satu branding, Travoy, yang terdiri dari Travores, Travogo, Travoy Hub,
Travope, dan Travoy Park. Selanjutnya, untuk penyelesaian 5 proyek jalan tol, perseroan mengupayakan dengan optimalisasi jadwal konstruksi dan pengoperasian jalan tol baru secara bertahap guna memastikan terjaganya kondisi finansial yang sehat di tengah penyelesaian proyek tol baru. Di saat yang sama, perseroan terus berupaya dengan mengendalikan beban bunga secara terukur dan konsisten melalui komunikasi yang aktif kepada para pihak kreditur agar tingkat suku bunga pinjaman di induk manapun, di anak perusahaan tetap kompetitif. Perseroan juga telah menerbitkan instrumen obligasi dalam mekanisme penawaran umum berkelanjutan PUB secara bertahap di tahun 2024, tahun 2025 dengan mempertimbangkan tren penurunan suku bunga saat ini. Perseroan juga melakukan optimalisasi portfolio bisnisnya dengan melakukan kajian dan mengevaluasi portfolio bisnis yang dimiliki guna mengoptimalkan kinerja, menjaga keberlangsungan bisnis perseroan. Demikian paparan dari kami, selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan dan saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab dan sudah ada sejumlah pertanyaan yang masuk, namun izin kami akan sesuaikan dengan ketersediaan waktu. Kita ke pertanyaan pertama, datang dari Aldebaran Martimo selaku investor. Yang ditanyakan adalah, pada masa ini banyak perusahaan kontraktor BUMN yang melakukan divestasi usaha jalan tol. Adakah rencana Jasa Marga untuk melakukan kemitraan strategis atau akuisisi untuk memperkuat posisi pasar dan meningkatkan kapasitas perusahaan? Silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Pada prinsipnya, Jasa Marga sebagai agent of development tentunya masih akan berpartisipasi dalam pembangunan jalan tol di Indonesia. Saat ini strategi Jasa Marga adalah melakukan investasi di ruas jalan tol yang terkoneksi dengan ruas jalan tol existing dan masih fokus di Pulau Jawa. Apabila ada ruas jalan tol baru, pasti yang kita pilih atau kami pilih adalah yang memiliki prospek yang baik ke depannya. Tentunya Jasa Marga akan melakukan studi yang diperlukan dan juga dipertimbangkan. Intinya adalah ada beberapa hal yang terkait dengan kemampuan finansial JSMR ke depannya dalam melakukan investasi ruas jalan tol tersebut. Dan kami, JSMR, juga terbuka untuk melakukan investasi jalan tol baru dengan porsi minoritas. Terima kasih. Baik, cukup Bapak atau ada tambahan lainnya? Cukup. Cukup, baik, terima kasih. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Audia. Yang ditanyakan adalah terkait pembagian dividen untuk tahun buku 2025, dividen payout ratio di kisaran berapa? Silakan Bapak Ibu. Tahun 2025, manajemen perseroan berkomitmen untuk dapat mengusulkan kepada pemegang saham di Warna atau Danantara untuk dapat memberikan dividen payout ratio sebesar 25% dari core profit perusahaan. Manajemen akan selalu mengupayakan kesinambungan pembayaran dividen kepada para pemegang saham sebagai bentuk komitmen untuk memberikan nilai tambah atas kepercayaan dan dukungan selama ini dan melalui kebijakan yang terukur dan juga tidak mengabaikan kondisi keuangan dan kondisi ekonomi ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban yang telah diberikan. Tadi 2 pertanyaan sudah direspon. Masih cukup banyak pertanyaan, tapi sayang sekali karena keterbatasan waktu kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab. Dan apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation ataupun unit terkait dari PT Jasa Marga Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Dan sebelum kami tutup, Bapak Ibu sekalian, kami persilakan kepada Bapak Rifan Ahmad Purwantono selaku Direktur Utama untuk memberikan closing statement yang disampaikan kepada publik. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan selalu salam sehat selalu. Atas nama manajemen dan seluruh roadster Jasa Marga Group, saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh investor, masyarakat publik, serta segenap pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang terus mengalir pada Jasa Marga selama ini. Tahun 2025 ini, Jasa Marga sebagai pemimpin di industri jalan tol nasional secara konsisten menjaga komitmennya untuk menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan dengan keberhasilan penyesuaian tarif
di 5 ruas dan pengoperasian ruas tol baru di Jogja, Solo, seksi Klaten, Prambanan. Jasa Marga sebagai penggerak inovasi teknologi seluruh layanan jalan tol di Indonesia senantiasa menghadirkan servis excellent bagi pengguna jalan tol serta mendorong digitalisasi sebagai kunci efisiensi usaha serta berkelanjutan. Melalui Travoy, Jasa Marga hadir untuk memberikan kemudahan akses layanan bagi pelanggan, baik di jalan tol maupun TIP, sehingga pengguna jalan selalu mendapatkan pengalaman yang positif dan berkesan selama bepergian. Kami senantiasa mendengar dan berupaya untuk memahami kebutuhan para pengguna jalan untuk selalu meningkatkan kualitas layanan kami. Perseroan percaya kunci penggerak dari seluruh bisnis ada pada talenta-talentanya. Karena itu, implementasi inklusi generasi, pengembangan kapabilitas, penerapan employee well-being menjadi perhatian kami. Dengan fondasi talenta yang kuat, kami dapat terus menghadirkan pelayanan sesuai kebutuhan pelanggan dari waktu ke waktu. Sebab Jasa Marga bukan hanya sekedar operator jalan tol, tetapi juga penyokong konektivitas antar wilayah, pelopor pembangunan infrastruktur jalan tol, serta kontributor bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kemajuan Indonesia. Terlepas dari semua itu, proses bisnis yang baik akan selaras dengan performa finansial yang baik pula. Sampai dengan tahun 2025, Jasa Marga tetap mampu bertumbuh di tengah dinamika eksternal yang ada. Selain itu, Jasa Marga juga terus tetap menjaga, mampu mencatatkan perbaikan dari sisi finansial yang ditunjukkan dalam perbaikan governance dari hasil inisiatif strategis berupa equity financing sehingga fondasi pertumbuhan jangka panjang dan berkelanjutan bisnis perseroan semakin kuat. Kami berharap dukungan untuk Jasa Marga tetap mengalir dan kami tetap dapat menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan dengan memberikan kinerja terbaik sehingga perseroan tetap dapat andil dan turut membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari kami, Jasa Marga, Connecting Indonesia. Baik, terima kasih Bapak atas closing statement yang telah diberikan dan hadirin yang kami hormati usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Jasa Marga Tbk. Mari kita beri aplaus kepada para penyaji dari perseroan. Baik, dan sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose PT Jasa Marga Tbk juga dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Dan atas nama penyelenggara, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari PT Jasa Marga Tbk, juga kepada seluruh peserta yang hadir dalam acara hari ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.